Alhamdulillah ya, Masjid Nurul Huda ini kok dari waktu ke waktu selalu mendapat tempat di hati para pemimpin. Saya sebut saja dari tahun 86 tadi ya. Itu dulu camatnya namanya Bapak Dr. Andus Ikram Basalim. Selalu sholatnya Jumat di Nurul Huda ini. Ya, Pak Camatnya saja selalu sholat ya, ya Bapak Dr. Andus Ikram Basalim. Terus kemudian wakil bupatinya, dulu itu bukan pembantu wakil bupati ya. Itu Bapak Dr. Andus Sofyan Natasanjaya. Itu sholatnya di sini, tinggalnya di Jalur 3 sini. Ya, beliau masih ada nih, masih alhamdulillah masih sudah. Ya, jadi Bapak Dr. Andus Sofyan Natasanjaya sholat Jumatnya di sini. Itu ada baiknya kita mendoakan pada para pendahulu yang sudah ikut ambil membesarkan masjid yang saya sebut tadi ya, almarhum Bapak Ustadz Tatang Suendar, almarhum Mbah Nur Salam, almarhum Bapak Armoko, dan almarhum kayak Ibu Rustami itu Pak yang Sutaji. Ya, Pak almarhum Bapak Sutaji. Itu orang-orang lama yang memang sudah eksis dari dulu, dan kebetulan beliau Allah sudah panggil, kita doakan mudah-mudahan diberikan terang kuburnya. Amin. Kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Ilahumul Fatihah. Lokasi Arso 2 sini ini dulu pertama kali dihuni itu tanggal 29 Juni tahun 1984. Warga transmigrasi didatangkan di Arso 2 sini. Dulu namanya UPT Mas, Unit Pemukiman Transmigrasi Arso 2. Karena ada Arso 1, ada Arso 2, ada Arso 3, ada Arso 4. Tapi belum ada Arso 5, belum ada Arso 6. Itu lahir kemudian nanti belakangan itu. Nah, saat itu di Arso 2 sudah ada masjid. Bukan berarti belum ada masjid, tapi masjidnya kecil gitu ya. Masjidnya paketan namanya, masjid paket transmigrasi. Masjidnya kecil, paling hanya untuk ya 50 sampai 60 jamaah saja lah. Masjidnya kecil. Sangat gitu. sederhana. Sangat sederhana banget. Dari kayu. Kayu, ya masjidnya dari kayu gitu. Kayu dinding. Iya. Pakai seng ya, Pak. Nah, dan jangan membayangkan sudah ada listrik loh ya. Oh iya. Iya, dulu lampu petromak itu. Lampu petromak. Sangat sederhana sekali. Iya, lampu petromak. Gitu. Walaupun kecil itu adalah pusat spiritual dulu. Betul ya. Gitu. Tapi jangan heran, anak-anak mengaji itu full Mas. Anak-anak mengaji itu penuh sekali. Jadi saya harus mengenang ulang dulu ada namanya Mbah Nur Salam. Itu Mbah Yai dari Pasuruan. Iya. Ikut andil dalam mengajarkan anak-anak mengaji. Dibagi. Jadi malam ini Ustadz Nur Salam, besok Ustadz Tatang Suendar, ada Ustadz Harmoko, itu rajin sehingga anak-anak itu full mengajinya. Jadi semua, jadi bukan hanya sekedar mengaji Al-Quran ya, dari mengaji tajwid, ada mengaji keimanan, mengaji akhlak, ya akhlak, macam-macam ya Pak. Macam-macam. Masya Allah. Dulu masjidnya kecil tapi membawa harapan yang besar. Benar gitu ya. Artinya masjid itu dibangun bukan hanya dengan semen dan kayu saja, tetapi dengan kerukunan dan cinta kepada Allah. Benar sekali. Ya. Dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ini kan Arso 2 ini ada jalur-jalur ya, ada jalur 0, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Iya, Pak. Nah, rata-rata mereka ini kan di jalur yang jauh dengan masjid sudah mendirikan musola ya. Nah, tapi yang berdekatan dengan masjid memenuhi masjid. Jadi memenuhi masjid. Ya, saya ingat sekali. Jadi kalau sudah mulai adzan maghrib itu full masjid, penuh, masjid penuh. Dan apa ya? Karena kehebatan Pak Ustadz Tatang Suendar itu sehingga masjid itu jadi penuh. Kemudian lampu jangan seperti sekarang. Lampu waktu itu kadang ya petromak, kadang kalau tuh ada lampu listrik itu tidak sampai pagi. Ya, sampai jam 11 malam udah selesai. Ya, gitu ya. Itu hanya khusus di komplek Jalan Protokol saja, di perumahan dan perkantoran dan masjid. Kalau di warga nggak ada listrik. Ustadz seperti Tatang Suendar, kemudian Bapak Nur Salam. Iya. Itu mereka mengajarnya di masjid ya, Pak? Iya, di masjid. Bergiliran gitu, Pak. Bergiliran. Dan gini, saya harus bercerita. Ustadz Tatang Suendar ini backgroundnya kan beliau itu purnawirawan Angkatan Laut ya. Oh, iya. Jadi transmigrasi translokal, kemudian bersama rekan Angkatan Laut lainnya, dan kemudian beliau itu memang backgroundnya Bintal. Jadi
memang ustadz, latar Ustadz. belakangnya ustadz, sehingga beliau tuh jaringan ke kota banyak, linknya dengan orang-orang di ustadz-ustadz. kota tuh banyak, sehingga beliau itu gesit bagaimana supaya masjid ini besar, artinya Iya, Masya Allah. mencari donatur lah gitu, Iya. sehingga masjid itu lokasi lain belum membesarkan masjid, Arso 2 sudah membesarkan besar. masjid gitu. Itu kehebatan beliau. Masya Allah. Dan beliau kehebatannya lagi, anak itu yang punya potensi itu diajari berpidato, diajari tampil untuk berani berpidato. Ya saya sebut saja ya, murid-murid beliau tuh almarhum Pak Bupati Pak Muhammad Markum, itu muridnya beliau. Pak mantan kepala desa Pak Hadi Susilo muridnya beliau, sehingga Masya beliau tuh Allah. pinter. Karena memang Ustadz Tatang itu mengajari Cara. teknik berpidato, jadi retorikanya harus bagaimana, mukadimahnya harus bagaimana, beliau mengajari. Masya Allah. Jadi seiring perkembangan masjid itu terus dipugar, kekompakan warga luar biasa, tenaganya membantu. Iya. Kemudian hal yang saya masih ingat sekali itu kalau pas musim pas musim hari raya Idul Kurban. Iya. Ya, itu kan orang kurban kalau model sekarang kan pulang bawa daging, kalau dulu tidak. Daging kambing itu dimasak di masjid, dimakan bareng-bareng di masjid. Kalau toh dibawa pulang tuh membawa mangkok sudah isi kuah gitu. Jadi Sudah kalau isi kuah bukan di dibagi bawah. daging tidak. Jadi memang dimasak di masjid. gitu ya. Kemudian dimakan sama-sama Dimakan juga. Kalau ada sama-sama. yang lebih, Iya. dibawa pulang juga. Betul, itu masalah kerukunannya. Tapi semua tersebut. kebagian. Iya, sedikit tapi dimasak bareng jadi enaknya luar biasa. Masya Gitu Allah. ya. Dan kemudian ingat, Iya, Pak. saat itu beliau punya pandangan jauh ke depan bagaimana supaya masjid ini maju. Beliau membangun sebuah yayasan. Masya Allah. Kalau boleh tahu itu dulu Yayasan Nurul Huda ini apa namanya, Pak? Namanya Yayasan Tani Makmur. Tani Makmur, ya, Pak. Jadi beliau itu mencari nama itu yang betul-betul ada background transmigrasinya. Yayasan Tani Makmur, dan setelah yayasan itu berdiri, beliau mendirikan sekolah TK dulu, namanya TK Tani Makmur. Ngikut juga ya, Pak ya? Iya. Yang sekarang nempel ini, Iya. yang kemudian sekarang menjadi TK Nurul Huda. Nurul Huda. Itu cikal bakalnya dulu adalah TK Tani Makmur. Gitu ya. Masya Allah. Ada nggak sejarah khusus ya, Pak, dari Iya. Tani Makmur ke Nurul Huda? Ada. Apa kira-kira? Nah, Pak? jadi gini, ceritanya gini Mas. Itu kalau nggak keliru di tahun-tahun 89 atau ya tahun itu ya, kita mulai kedatangan banyak-banyak intelektual. Ada dulu namanya Bapak Abdul Muthalib Ramadai. Ramadai. Ada namanya Bapak Muhammad Thayyib BA. Itu mulai intelek-intelek muda Iya. mulai berdatangan. Ada namanya Bapak Nur Yadin. Masya Ya, guru-guru SMA itu sudah mulai membangun di Arso 2 sini, sehingga karena masjidnya nama Nurul Huda, yayasan Nurul Huda. Malah sempat dulu kita membuat MTS juga Nurul Huda gitu. MTS ya, Pak? Iya, jadi sekolahnya dulu di jalur 1 di almarhum Pak Benyamin sana. Jadi kita sudah mulai merintis sekolah saat itu. Tuh dulu ada namanya itu tadi ya. Sekarang beliau masih Ustadz Abdul Muthalib Ramadai itu masih Ramadai. ada. Iya. Masih ada, Cuman kalau masih hidup Bapak sampai Ustadz sekarang. Muhammad Thayyib beliau sudah mutasi Sudah. ke Parepare. Masya Allah. Beliau setelah berjasa Iya, untuk benar. Masjid Agung Nurul Huda Iya. ini, Pak ya. Jadi zaman itu memang sudah punya greget untuk mendirikan sekolah setingkat SMP namanya MTS. Iya. Iya. Awal cikal bakalnya MTS Nurul Huda yang di sono itu dari sini, dari Arso 2 sini, di jalur 1 situ Mas. Oh. Di Jalan Marpati. Iya, Di rumahnya Pak Benyamin. Benyamin. Ya, jadi tadi saya cerita ya, dulu Iya. ada namanya Ustadz dari Kementerian Agama namanya Bapak Ustadz Abdul Muthalib Ramadai. Iya. Ya, Oh, yang itu. ada Bapak Kementerian Agama. Iya, ada Bapak Nur Yadin, ada kita semua ini Iya, Pak. membentuk sekolah itu MTS Nurul Huda, gitu ya. Tapi ya seiring perkembangan waktu, bagaimana ya? Kemudian birokrasinya kan kita terlalu panjang gitu ya. Iya. Lebih cepat, lebih gesit yang di sana ya nggak apa-apa. Yang Yang penting pasti Nurul Huda tetap juga ada di tetap sana. ada di sana. Kita Perpanjangan sudah punya tangan. SMP itu toh. Iya, Ya, Pak. jadi MTS-nya kena di Arso 4 itu. Arso 2 dulu itu kabupatennya bukan Kerom. Dulu kabupatennya itu Kabupaten Jayapura. Oh. Nah, jadi kita masih menginduk di Jayapura sana. Kemudian seiring dengan pertambahan waktu, ada namanya pemekaran kabupaten, Mas. Jayapura tuh dimekarkan.
ada namanya Kabupaten Sarmi, ada namanya Kabupaten Mambramo, ada namanya Kabupaten Kerom. Nah, jadi Jayapura itu dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan Kerom lahir menjadi kabupaten baru. Nah, sehingga ketika Kerom ini menjadi kabupaten baru, Arso II ini menjadi sentral. Kenapa menjadi sentral? Dekat dengan kantor pembantu bupati, nah kantor-kantor pemerintahan, sehingga berdatangan itu pegawai kantor berdatangan, pegawai berdatangan, sehingga sudah saat itu diputuskan masjid lama harus ditinggalkan dan harus pindah ke masjid yang baru yang sekarang ada di Jalan Kasuari ini. Iya. Ya. Karena pindah karena untuk tempat yang kecil. Benar. Jadi karena sana sudah nggak memenuhi syarat karena halamannya nggak ada dan di sana difokuskan untuk TK saja. Nah, difokuskan untuk TK saja dan pindahlah ke Jalan Kasuari sini. Dan karena Arso II sudah menjadi kabupaten, Bapak Bupati waktu itu namanya Bapak Dr. Andus Celsius Watai, ya mencanangkan Masjid Agung Nurul Huda. Arso II ini menjadi Masjid Agung Nurul Huda. Itu pas bulan Ramadan, Mas. Tanggalnya saya ingat persis. Tanggal 16 September tahun 2009. Bapak Bupati Kerom mencanangkan Masjid Nurul Huda ini menjadi Masjid Agung. Artinya Masjid Agung berarti menjadi masjid kabupaten. Siapa yang tidak bangga karena Masjid Agung itu adalah predikat untuk masjid kabupaten. Kita tahu semua ya Mas ya. Iya, Masjid Jami berarti ada di kecamatan ya kan. Masjid besar berarti ada di kampung. Masjid Agung ini ada di tingkat kabupaten. Nah, asal tahu Mas, kenapa kok sampai Bapak almarhum Dr. Andus Celsius Watai mengukuhkan Masjid Agung itu jatuh di Arso II, jatuh di Nurul Huda. Kenapa kok nggak milih di Alamin? Kenapa kok nggak milih di masjid yang lain? Pasti beliau kan CCTV-nya banyak Mas, CCTV banyak. Dari pantauan hasil Jumatan saja, ya Allah, Jumatan di Arso II itu tidak pernah kurang dari 400-500 jamaah. Itu saja sudah bisa menjadi indikator gitu ya. Kita harus bangga lah di Nurul Huda ini jamaahnya luar biasa. Tadi yang saya cerita, awalnya hanya dihuni oleh warga transmigrasi Arso II, Juwanain. Tapi kemudian berkembang kan, ada Polres, ada SMA, ada SMK, ada Puskesmas, ada Peramil. Nah kalau hari Jumat itu rata-rata berdiri di sini. Kenapa? Di sini? Ya karena di sini nyaman, parkirannya luas, tempat berdirinya bagus, kemudian apa ya, masjidnya nyaman. Ya masjidnya nyaman karena memang gede masjid kita. Ya. Tercukupi ya. Tercukupi, terpenuhi. Jadi orang beribadah tuh ketika dia merasa nyaman, ada AC-nya, ada kipas anginnya, tempat wudhunya bersih, jamaahnya banyak, kemudian transparansi keuangannya luar biasa. Kita transparansi Mas. Jadi laporan Jumat itu selalu dibacakan sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Pas bulan Ramadan, tanggal 16 September tahun 2009, saya ingat persis itu. Bapak Bupati almarhum ya, Dr. Andus Celsius Watai mengukuhkan tanda tangan di atas batu perisai itu. Tanda tangan mengukuhkan. Dilengkapi dengan surat keputusan DMI. Itu yang tanda tangan langsung itu almarhum juga ya, Bapak Dr. Andus Irwan. Kalau dipikir Pak Irwan ini masjidnya di Alamin. Kalau beliau dengan legowo. Nah, karena memang ya kondisinya Arso II lebih makmur gitu ya. Beliau tanda tangan menyatakan bahwa Nurul Huda ini dikukuhkan menjadi Masjid Agung Nurul Huda, masjid setara kabupaten. Berarti dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung ini dipilih karena pada saat itu menampung jemaah yang sudah banyak. Benar sekali. Saya tambahkan sedikit. Lanjut Pak. Memang almarhum Bapak Watai itu luar biasa di mata kami. Beliau itu, mohon maaf walaupun beda keyakinan kami, beliau Katolik ya, kami Muslim, tapi begitu melihat kemajuan Muslim, begitu rukunnya, itu kan nampak sekali pada saat Ramadan, saat Idul Fitri, sholat Jumat, rukun kita kan, kompak. Beliau no problem dan mendukung dikukuhkan Arso II Nurul Huda menjadi Masjid Agung. Itu kehebatan beliau. Beliau tidak pilih kasih dan yakin bahwa Arso II ini akan berkembang karena memang kerukunan umatnya dan toleransinya yang sangat tinggi. Begitu masjid dibangun di sini, itu nggak main-main. Kita punya konsultan itu nggak usah ngambil jauh-jauh dari Jakarta. Anak Arso II sini ada yang insinyur. Iya, anak Arso II ini ada yang insinyur. Itu anaknya jalur 1 nih, Jalan Garuda nih almarhum nih. Anaknya Pak Sadiman.
Iya Pak Sadiman ya, itu anaknya namanya Mbak Satiem, suaminya itu menjadi konsultan membangun masjid. Ini apa nih gambarnya itu? Gambar. Ya gambarnya. Dan saat itu ya kita harus ingat betul perjuangan bagaimana beratnya membangun Masjid Agung ini. Jadi dulu itu ketua, saya ingat persis, ketua panitia pembangunnya itu dulu Bapak Ustadz Parno, Pak Dewan ini. Ya, terus dilanjutkan Bapak Abdul Halim Sam. Beliau sudah pindah ke Makassar ya. Dan itu, wah, bagaimana dari masjid kecil menjadi masjid besar kan tentu apa ya? PR besar gitu. Tapi alhamdulillah. Pokoknya kalau kita niatkan dengan tulus, niat dengan ikhlas, niat karena Allah selesai. Iya, selesai gitu ya. Ini yang ketiga ini. Ya, ini yang ketiga kan, pertama di Jalan Protokol, kedua yang Masjid Nurul Huda lama, yang ketiga ini yang salonnya nih 2 lantai Mas. 2 lantai. Nggak main-main yang ini. Yang berkapasitas 2.000 sampai 3.000 jamaah. Dan ini menghadirkan konsultan-konsultan yang ternama. Jadi kalau Mas Yadin tahu masjid yang paling megah di Sentani, Masjid Al-Aqsa. Nah, konsultannya, insinyurnya yang kerjakan di Masjid Agung Nurul Huda ini. Nggak main-main itu. Iya. Dan ini ketua panitia pembangunannya. Ini bukan kacang-kacang, insinyur Mas. Iya, itu bukan orang Jakarta, orang Kabupaten Kerong. Masya Allah. Ya, pasti tahu ya, namanya beruntung. Insinyur Mujiono. STMM ya, itu ketua panitia pembangunan masjid. Ya Allah, beliau luar biasa. Dan jangan berpikir kok tiba-tiba sekarang sudah kayak begini, weh, itu berat sekali. Jadi kita panitia-panitia yang terlibat itu bagaimana caranya supaya seluruh itu ambil bagian. Ada yang kerjanya cari dana, ada yang kerjanya bagi-bagi apa ini subuh berkah, ada yang kerjanya itu bagaimana kerja bakti itu supaya rutin. Jadi selama pembangunan ini tidak pernah kok tukang tuh nggak kerja. Alhamdulillah ada saja rezeki. Alhamdulillah. Iya. Tukang tuh selalu terus bekerja. Itu bagian dari ikhtiar kita. Bagian dari ikhtiar gitu ya. Ikhtiar para pengurus dan panitia. Benar sekali. Sehingga dengan kan ikhtiar ada ini, hadisnya tuh Mas. Barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah akan bangunkan istana di surga. Amin. Gitu. Kita harus bersyukur. Kebetulan dari bupati satu ke bupati yang lain itu selalu mendukung untuk pembangunan masjid ini ya. Kita sebut saja Pak Bupati yang lama Pak Muhammad Markum, Pak selanjutnya ini Pak Wakbir Kosasi, selanjutnya Pak Peter Gus Bagir, itu semuanya ambil bagian. Dan asal tahu pemugaran masjid ini dibangun ketika Ketua Umum Masjid Agung itu dipegang oleh Bapak Wakbir Kosasi. Sebelumnya kan yang Masjid di Bugar ini kan Pak Wakil Bupati juga, Pak almarhum ya, Pak Muhammad Markum. Ya. Nah, kemudian selanjutnya reorganisasi kepengurusan kan, sudah 4 tahun kan reorganisasi. Kemudian terpilihlah Pak Wakbir gitu ya. Dari setelah zamannya Pak Wakbir itu kumpul semua, akhirnya memutuskan untuk direnov total. Kenapa direnov total? Jamaahnya sudah membludak. Karena tadi datangnya setelah berangsur-angsur datang ke sini. Benar gitu. Kalau tadi itu orang lokalan Arso saja, sekarang kan tidak. Bagaimana ada perguruan tinggi, ada SMA, ada SMK, ada kantor bupati, ada Polres, ada Koramil. Kalau semua lembaga, semua ke sini ya. Jadi kalau Jumatan kita tahu toh persis bagaimana penuhnya jamaah. Penuh sekali, Pak. Jadi masjid mulai membangun yayasan Tani Makmur. Sekarang membangun namanya Yayasan Nurul Huda. Kemudian sekarang yang kita lihat itu ada ini ada pembangunan SMP IT ini. Nah, SMP IT Nurul Huda. Nah, itu zamannya Pak Muhammad Markum ya, ketua umumnya beliau. Kita bangun sekolah itu dengan harapan anak-anak ini tidak lari jauh-jauh supaya tamatan, karena outputnya dari sini kan banyak nih. SD 1 Arso 2 ini kan SD inti. Itu sekali meluluskan anak itu, karena SD inti ini kan dia 12 rombongan belajar. Jadi sekitar 400-an orang. 400. SD 2 sekitar 300-an. Kalau semua harus lari ke Arso 6, semua harus lari ke Arso Kota, kasihan toh. Akhirnya waktu itu dibuatlah yayasan dan terbentuklah namanya SMP IT. Ya, sekolah menengah pertama Islam Terpadu. Ya, Nurul Huda. Alhamdulillah ya, Masjid Nurul Huda ini kok dari waktu ke waktu selalu mendapat tempat di hati para pemimpin. Saya sebut saja dari tahun 86 tadi ya,
Itu dulu camatnya namanya Bapak Dr. Andus Ikram Basalim. Selalu sholatnya Jumat di Nurul Huda ini. Masya Allah. Ya, Pak camatnya saja Selalu sholat di ya, situ. ya, Bapak Dr. Andus Ikram Basalim. Terus kemudian wakil bupatinya Iya. dulu itu bukan pembantu wakil bupati ya. Itu Bapak Dr. Andus Sofyan Natasanjaya. Iya. Itu sholatnya di sini, tinggalnya di Jalur 3 sini. Ya, beliau masih ada nih, masih alhamdulillah masih sugeng. Ya, jadi Bapak Dr. Andus Sofyan Natasanjaya sholat Jumatnya di sini. Kemudian Bapak Celsius Wataya walaupun beliau Nasrani, Katolik, ya toh, Iya, Pak. setiap hari raya kurban mesti hewan kurban, ada ya, iya mesti itu. Ya, kemudian beliau dipanggil Allah, digantikan Pak Muhammad Markum. Iya. Apalagi beliau Muslim, ya sudah Iya. otomatis mendukung gitu ya sampai beliau dulu itu apa ya membantu itu. Dulu tuh masjid itu belum ada namanya kipas standing itu, apa AC Oh, standing. AC standing. Itu kenang-kenangan dari Pak Muhammad Markum itu. Itu dindingnya itu dipasang AC. AC kemudian dipasang dinding itu kenang-kenangan dari beliau ya. Masya Allah. Itu rajin. Terus beliau tidak terpilih, kemudian wakilnya yang terpilih Bapak Peter Gosbagir luar biasa. Iya. Ya melihat antusias warga ini begitu Masjid Agung dibongkar, Iya. beliau Masjid Agung dibangun, beliau tidak lipat tangan loh ya, Iya. cash kontan. Ingat toh waktu Ingat. groundsbreaking, waktu pertama kali peletakan Batu pertama. kontan kan Kontan. 500 juta. Betul. Itu hal yang luar biasa dan beliau memantau terus perkembangan masjid ini. Kurang apa, selalu beliau luar biasa Luar biasa. untuk Masjid Agung. Ya hadirin pemirsa yang budiman, melalui podcast Masjid Agung Nurul Huda, sekali saya ingatkan jangan sampai lupa ya. Ini bisa dibuka di Instagram, bisa di Facebook, bisa di TikTok, Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom. Dan saya ingatkan, Masjid Agung Nurul Huda Kerom yang berada di negeri Tabal Batas bukan sekedar bangunan suci, melainkan laksana pelita di bibir fajar yang menembus kabut perbatasan, menuntun langkah-langkah lelah menuju cahaya petunjuk. Dinding-dindingnya seolah berbisik dalam doa, memanggil anak-anak negeri untuk kembali bersujud, sementara kubahnya menengadah ke langit seperti hati yang rindu akan rahmatnya. Mencintai dan memakmurkannya berarti menghidupkan nadi spiritual di penjuru tanah perbatasan, membiarkan adzan berkumandang seperti hembusan nafas bumi yang bertasbih, mengalirkan ilmu laksana sungai hikmah, serta menumbuhkan persaudaraan yang kukuh bagi akar pohon iman yang menembus tanah, menyangga generasi agar tetap tegak dalam nilai, akhlak, dan cahaya ilahi. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita doakan diaminkan dan semua bermunajat untuk penyelesaian Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.